Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Apa sih korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu, siapa yang berhak untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, atau lembaga apa sih yang berhak untuk menangani kasus korupsi di Indonesia? Lembaga yang berhak untuk menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya adalah kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Joko Chandra yang dikutip dari tempo.co. Yang kedua adalah korupsi RAPBD Jambi yang dikutip dari republika.co.id. Yang ketiga adalah korupsi di PT DI yang dikutip dari pikiranrakyatdepok.com. Yang keempat adalah kasus mantan Dirut Perusda di Kalimantan Timur. Dan tentu saja kasus besar yang sangat terkenal yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang bisa bepergian kemanapun. Lalu apa sih dasar hukum tindak pidana korupsi? Dasar hukum tindak pidana korupsi yaitu pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 30 bentuk atau jenis tindakan korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Pendidikan anti korupsi, sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Nilai-nilai yang harus ditanamkan yaitu sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana. Lalu prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan. Upaya yang sudah dilakukan untuk pendidikan anti korupsi adalah sosialisasi gerakan anti korupsi, adanya perwa tentang pendidikan anti korupsi, dan gerakan ketua KPK bahwa perlu satu bahasa anti korupsi. Lalu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah mahasiswa memiliki peran yang strategis untuk berkontribusi dalam aktivitas konkret dengan melakukan pemetaan korupsi termasuk memberikan advokasi kepada korban korupsi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.